Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas PM5A akan mereview jurnal penerapan persamaan diferensial biasa. Yang beranggotaan, Saya Kaisa Zuhadul Afia dengan NIM akhir 06. Saya Ferana Mesyaramdani dengan akhiran NIM 016. Dan saya Yuni Anissa Amelia dengan akhiran NIM 021. saya Zulula dengan akhiran NIM 026. Saya Maharani Nur Rohmah dengan NIM akhir 027. Berikut penjelasannya nih. Yang pertama ada identitas jurnal. Judulnya yaitu aplikasi persamaan diferensial model populasi logistik untuk mengestimasi penduduk di Kota Balikpapan. Nama jurnal EdMed-Edu, Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, volume 10 nomor 1, tahun 2020, penulis Cecilia Dian Pratiwi. Latar belakang, pertumbuhan penduduk merupakan fenomena penting dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah. Kota Balikpapan mengalami perubahan jumlah penduduk yang cukup signifikan setiap tahun. Untuk memprediksi perkembangan penduduk di masa depan, dibutuhkan model matematika yang mampu menggambarkan dinamika perubahan populasi secara lebih realistis. Model logistik sebagai bentuk persamaan diferensial biasa atau PDB dipilih karena mampu merepresentasikan pertumbuhan yang dipengaruhi faktor pembatas seperti daya dukung lingkungan dan kapasitas kota. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan model logistik untuk menganalisis pertumbuhan penduduk Kota Balikpapan berdasarkan data BPS 2015 sampai 2018. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui terkait model logistik dari pertumbuhan penduduk Kota Balikpapan berdasarkan data tahun 2015 sampai 2018. Yang kedua untuk mengetahui estimasi jumlah penduduk Kota Balikpapan pada tahun 2025 dengan menggunakan model pertumbuhan penduduk yaitu model logistik. Baik, yang selanjutnya yaitu ada data dan metode. Yang pertama yaitu sumber data. Data yang diperoleh dari BPS atau Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 terdapat pada tabel yang ada di PPT ini, yaitu tahun 2015 jumlah penduduknya 735.950 jiwa, pada tahun 2016 jumlah penduduknya 762.492 jiwa, pada tahun 2017 jumlah penduduknya 779.905 jiwa, dan pada tahun 2018 jumlah penduduknya 645.727 jiwa. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kajian pustaka dan pemodelan analitik. Penulis menurunkan solusi analitik persamaan diferensial logistik atau metode separasi variabel dan partial fraction dan menghitung parameter model dengan menggunakan titik-titik data atau P0, P1, dan P2. Beberapa model logistik dibentuk dengan kombinasi parameter berbeda, kemudian dibandingkan terhadap data untuk memilih model terbaik berdasarkan error. Selanjutnya yaitu hasil penelitian, membahas bagaimana peneliti menerapkan model logistik untuk mengestimasi jumlah penduduk Kota Balikpapan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu data penduduk awal, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang terdapat 4 data dari BPS Kota Balikpapan dengan menggunakan perhitungan seperti berikut. K besar sama dengan P1 dikali P1 P0 min 2 P0 P2 ditambah P1 P2 dibagi P1 kuadrat min P0 P2. Di mana P0 yaitu populasi penduduk pada tahun awal 2015 sebanyak 735.950 jiwa. P1 yaitu populasi penduduk pada tahun berikutnya 2016 sebanyak 762.492 jiwa. Dan P2 yaitu populasi penduduk pada tahun kedua berikutnya yaitu 2017 dengan jumlah penduduk 779.905 jiwa. Rumus ini berasal dari penyelesaian model logistik diskrit atau dari metode penyesuaian kurva logistik dengan 3 titik data berjarak waktu sama. Kemudian
Data dari tabel tersebut yang ada di PPT, P0 735.950 jiwa, P1 762.492 jiwa, yang P2 779.905 jiwa dimasukkan ke dalam rumus, sehingga diperoleh nilai K atau kapasitas tampung diasumsikan 809.960 jiwa. Kemudian yang kedua yaitu perhitungan parameter K kecil menggunakan persamaan logistik. Didapatkan rumus PT sama dengan K besar per E pangkat min KT dikali K besar per P0 min 1 ditambah 1. Di mana K besar yaitu kapasitas tampung sebanyak 809.967 jiwa, P0 itu populasi penduduk awal saat T sama dengan 0, K kecil yaitu laju pertumbuhan penduduk, terus T yaitu waktu sejak awal dalam tahun, dan E eksponensial. Dan dengan menggunakan rumus ini akan digunakan untuk menentukan nilai K kecil untuk masing-masing T pada langkah selanjutnya. Baik, setelah dilakukan perhitungan parameter K menggunakan persamaan logistik, didapatkan nilai K atau laju pertumbuhan untuk setiap tahun seperti dalam tabel yang sudah tertera. Untuk T1 yaitu 2016 didapatkan populasi penduduk pada 2016 itu ada di 762.492 dengan nilai K atau laju pertumbuhan di minus 1,823067775. Dan pada T2 atau di 2017, populasi penduduk pada tahun 2017 itu ada di 779.905 dan laju pertumbuhannya 0,4795214107. Dan di T3 atau di 2018, populasi penduduknya itu 645.727 dan nilai K atau laju pertumbuhannya di minus 0,30927311311. Kemudian dari setiap nilai K itu terbentuk 3 model, dan dari 3 model didapatkan model kedua yang paling mendekati data real dengan T10 atau di tahun 2025, yaitu populasi pada tahun 2025 atau di T ke-10 itu K atau 809.967 dibagi E pangkat minus 4,795214107 dikalikan dengan 0,100573409 ditambah 1, dan itu nilainya ekuivalen dengan 809.294. Jadi serangkaian penelitian yang sudah dilakukan didapatkan dari persamaan logistik, model kedua itu memiliki kesesuaian paling baik dengan data BPS karena nilai galetnya yang paling kecil. Dengan menggunakan model kedua, diperoleh prediksi jumlah penduduk Kota Balikpapan di tahun 2025 ada sekitar 809.294 jiwa. Dan model logistik terbukti dapat menggambarkan pola pertumbuhan yang realistis, yaitu pertumbuhan cepat di awal, kemudian menurun seiring meningkatnya faktor pembatas lingkungan. Selanjutnya yaitu penerapan persamaan diferensial. Penelitian ini menggunakan persamaan diferensial logistik di mana laju perubahan populasi terhadap waktu sama dengan K kecil dikalikan dengan P dikali 1 min P per K besar, di mana K kecil merupakan laju pertumbuhan penduduk, P merupakan populasi, dan K besar sama dengan kapasitas penduduk di suatu daerah. Persamaan tersebut merupakan PDB orde 1 nonlinier, yaitu dP sebagai laju perubahan populasi, P
dt terhadap waktu atau T untuk memodelkan pertumbuhan populasi dengan batas lingkungan. Lalu dengan menggunakan metode variabel terpisah, didapatkan solusi umum persamaannya, yaitu PT sama dengan K besar per 1 plus A E pangkat min KT, di mana A itu sama dengan K besar per P0 dikurangi 1, di mana parameter K besar dan K kecil dan A atau yang dimisalkan tadi dihitung menggunakan data penduduk dari tahun 2015 sampai dengan 2018. Peneliti kemudian membangun beberapa model yang disebut model 1, model 2, dan model 3 berdasarkan variasi parameter yang diperoleh. Tiap model diuji apakah cocok dengan data real melalui perbandingan nilai prediksi dan juga error. Model logistik ini dipilih karena secara matematis, model ini menggunakan PDB yang menggabungkan growth rate dan carrying capacity. Yang kedua, memberikan hasil prediksi paling mendekati data nyata. Yang ketiga, relevan untuk populasi yang mendekati batas lingkungan. Yang keempat, model logistik terbukti sebagai contoh konkret bagaimana persamaan diferensial biasa digunakan untuk memecahkan masalah nyata khususnya dalam bidang demografi dan perencanaan pembangunan kota. Selanjutnya, kekurangan artikel jurnal ini adalah diantaranya yaitu data yang digunakan hanya dari 4 tahun, yaitu 2015 sampai 2018. Jumlah ini terlalu sedikit untuk menghasilkan estimasi parameter model logistik yang stabil dan akurat. Selanjutnya, data tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat tajam dibanding tahun sebelumnya, tetapi penulis tidak menjelaskan kemungkinan penyebab atau dampaknya terhadap model. Selanjutnya, tidak disertakan ukuran galat secara statistik seperti MSE atau mean squared error atau rata-rata galat kuadrat, sehingga pemilihan model terbaik belum sepenuhnya terukur secara matematis. Selanjutnya, asumsi model logistik tidak dikaitkan dengan kondisi nyata, seperti migrasi yang merupakan faktor besar dalam perubahan jumlah penduduk kota. Selanjutnya, tidak ada analisis tentang prediksi atau ketidakpastian, sehingga hasil yang diberikan hanya berupa satu nilai tanpa batas atas dan bawah. Selanjutnya, model logistik mengasumsikan pertumbuhan yang stabil, padahal dalam kenyataan terdapat banyak faktor eksternal, seperti migrasi besar-besaran, kebijakan pemerintah, ekonomi, dan lain-lain. Kelebihan dari artikel jurnal ini diantaranya yaitu artikel memberikan contoh nyata penerapan persamaan diferensial biasa dalam bidang demografi, sehingga sangat bermanfaat sebagai referensi akademik maupun pembelajaran matematika terapan. Selanjutnya, penjelasan langkah-langkah penurunan model dan perhitungan parameter dilakukan secara matematis sehingga mudah diikuti oleh pembaca. Penggunaan data resmi dari BPS meningkatkan validitas penelitian. Penulis menyajikan beberapa model alternatif dan melakukan proses pemilihan model terbaik yang menunjukkan pendekatan analitis yang baik. Artikel membantu pembaca memahami hubungan antara teori matematika dengan permasalahan nyata yang dihadapi daerah. Selanjutnya, model logistik mampu memberikan estimasi yang sangat dekat dengan data real penduduk. Kesimpulan, artikel ini berhasil menunjukkan bagaimana model logistik sebagai salah satu bentuk persamaan diferensial biasa dapat digunakan untuk menganalisis dan memprediksi pertumbuhan penduduk suatu kota. Berdasarkan perhitungan menggunakan model populasi logistik yang telah dilakukan, diperoleh 3 macam model sesuai dengan nilai yang berbeda-beda pada setiap tahunnya. Melalui data penduduk Kota Balikpapan tahun 2015 sampai 2018, penulis menemukan bahwa model 2 adalah model yang paling sesuai dan menghasilkan prediksi penduduk tahun 2025 sebanyak 809.294 jiwa. Meskipun penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, terutama terkait data dan analisis statistika, artikel ini tetap memberikan kontribusi yang berarti dalam
penerapan model matematika dalam bidang demografi dan perencanaan pembangunan wilayah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.